mitos atau fakta kalau kita jadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial itu nggak melulu belajarnya di dalam ruangan gitu, suka jalan-jalan gitu belajarnya? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, selamat datang di podcast UNES edisi spesial PPK UNES tahun 2020. Bersama dengan saya Jian Salsabila dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, kita masih ada di topik yang sama yaitu My Faculty Check. Jadi, kita akan mengulik lebih dalam dan membahas lebih lanjut nih terkait fakultas-fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Negeri Semarang. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial dari Fakultas Ilmu Sosial yang mana udah hadir nih Ketua BEM dan Ketua PPAK FIS tahun 2020. Halo Mas Eni, halo Mas Rian. Halo Mbak Jian. Halo Bajian juga. Ya Mas, silakan bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Heni Wahyu Wibowo, Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial tahun 2020. Selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Perkenalkan juga saya Arianto Disatrio, bisa dipanggil Rian, dari jurusan Pendidikan Sejarah 18. Asal saya juga dari Brebes. Saya selaku di sini sebagai Ketua PPAK FIS. Terima kasih. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Rian? Alhamdulillah baik. Nah, kebetulan kan kalau kita membahas tentang Ketua BEM dan Ketua PPAK itu terkenal banget dengan sibuknya nih ya. Lagi sibuk apa Mas? Kesibukan saya ya biasa sih, cuman ngopi. Paling juga di antara kesibukan ini kan sedang PPAK ya. Paling juga membantu Rian PPAK-nya seperti apa nanti kan. Ini kan kebetulan PPAK-nya kan online juga. Berbeda sekali dengan PPAK sebelum-sebelumnya kan. Kalau biasanya PPAK dimeriahkan dengan euforia yang tinggi, tapi sekarang kan PPAK-nya kan online. Jadi mungkin sedikit mengurangi esensi, cuman kita berharap dengan adanya pandemi ini kan semuanya di online gitu kan. Jadi saya berharap semuanya masih esensinya seperti PPAK seperti yang tahun lalu. Kalau Mas Rian sendiri gimana nih? Kalau misal bisa disebut sibuk, aslinya enggak sih, cuman hanya saja untuk waktu ini sedikit padat untuk beberapa agendanya. Karena kalau misal kita lihat timeline waktu mungkin kegiatan PPAK, terus kegiatan-kegiatan yang lain yang dimana ternyata saya diamanahi di situ. Jadi untuk waktu ini agak padat saja, tapi tidak terlalu sibuk gitu. Nah, kalau Mas Eni sama Mas Rian kan kebetulan udah lebih dari setahun ya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, gimana Iya. sih rasanya gitu? Luar biasa. Ini pengalaman luar biasa yang saya dapat seumur hidup ya, karena kita kuliah di universitas, salah satu universitas yang terbaik di Kota Semarang lah, bahkan di Indonesia. Jadi di fakultas saya, di Fakultas Ilmu Sosial, banyak sekali mengajarkan saya arti kehidupan sebenarnya. Apalagi saya juga sama Mas Rian di jurusan sejarah. Itu kita mengembangkan potensi ilmu kita sangat besar di sana. Jadi pengalaman saya selama 3 tahun ini, mau masuk ke 4 tahun ini kuliah, sangat luar biasa. Begitu. Mungkin Mas Rian mungkin? Kalau misal lihat ke belakang ya, asal mula kenapa kok saya di UNES, kenapa kok saya di pendidikan sejarah, aslinya saya masuk di sini itu ndak seperti apa yang saya harapkan pas awal mula tujuan utama saya. Jadi ketika saya kelas 12 di MA, saya agak berbelok, yang tadinya saya jurusan IPA, saya berbelok ke jurusan Soshum. Tapi bukan berarti saya menyesali pilihan saya yang saya ambil. Di waktu-waktu ini saya pun menyadari bahwa ini mungkin yang terbaik buat saya. Saya masuk ke UNES, saya masuk ke pendidikan sejarah. Ternyata rencana dari yang merencanakan itu ada yang lebih baik, di luar dari ekspektasi saya itu sendiri. Gitu. Wah, luar biasa banget sih atas sharing-sharingnya terkait rasanya gimana kuliah di FIS ya. Nah, terus kan FIS itu salah satu fakultas yang lumayan banyak ya jurusannya. Mungkin bisa share ke teman-teman gitu terkait jurusan apa aja sih yang ada di FIS gitu. Jurusan di FIS itu ada 5. Yang pertama ada jurusan sejarah, yang kedua ada jurusan geografi, yang ketiga ada jurusan PKN, yang keempat ada jurusan sosiologi dan antropologi, yang kelima itu ada prodi pendidikan IPS. Jadi ada 5 jurusannya. Gitu. Oh, seperti itu. Kemudian nih terkait fasilitas nih ya. Kan kebetulan Jian fakultasnya sebelahan nih sama Fakultas FIS kan. Nah, Tetangga ya. tetangga kan. Nah, FIS itu memiliki fasilitas yang menurut Jian tuh unik banget gitu kan. Salah satunya ada candinya gitu. Mungkin bisa kasih tahu nih terkait fasilitas apa aja yang ada di FIS gitu. Jadi fasilitas di FIS itu
tergantung dari jurusan masing-masing ya. Kalau misal di candi yang depan di C5 itu untuk teman-teman sejarah. Selain candi di situ pun ada lab sejarah sendiri. Nah, kalau misal kita naik ke atas itu ada lab untuk teman-teman jurusan geografi. Jadi setiap jurusan pasti mempunyai lab masing-masing dan mempunyai fasilitas yang berbeda-beda. Dan seperti apa yang disebutkan sama Mas Heni tadi, di FIS itu ada 4 jurusan, 1 prodi. Nah, di 4 jurusan 1 prodi pun mereka memiliki karakteristik masing-masing, baik mungkin kebiasaan mereka, budaya mereka, warna dan yang lainnya. Jadi bisa dibilang walaupun satu fakultas, tapi setiap jurusan itu punya identitas masing-masing gitu. Oke, kemudian nih, Jian juga penasaran terkait kalau kita di Fakultas Ilmu Sosial itu kita lebih kayak belajar tentang apa sih? Kalau kita belajar di Fakultas Ilmu Sosial kan tentunya kan sesuai nama ya, Fakultas Ilmu Sosial. Tentunya FIS itu bergerak di bidang keilmu sosialan. Jadi sesuai jurusan. Memang ada jurusan 5 di FIS kan, ada sejarah, geografi, PKN, sosan dan PIPS kan. Jadi kita bergerak sesuai ranah keilmuan kita masing-masing di keilmuan ilmu sosial. Yang sejarah mungkin lebih kepada kita belajar tentang bagaimana sejarah, bagaimana kita menelusuri fakta-fakta yang ada atau yang sebenarnya beredar di masyarakat. Betul apa tidak itu. Kalau geografi kan mungkin Mbak Jian kalau SMA kan juga pernah belajar geografi juga, bagaimana kontur tanah seperti apa, terus bagaimana nanti melihat bumi, cuaca dan sebagainya, itu kan salah satu keilmuan di geografi juga. Terus juga ada di PKN, kebetulan di PKN itu ada 2 prodi. Yang pertama itu prodi PPKN, itu lebih ke pendidikan PPKN, di mana kita siapkan untuk menjadi guru PPKN yang mempelajari Pancasila dan sebagainya. Juga ada prodi ilmu politik, salah satu prodi di PKN itu untuk menyiapkan kader-kader politik yang berkualitas di Indonesia. Tentunya berasal dari lulusan FIS juga. Lalu yang terakhir ada pendidikan IPS. Nah, pendidikan IPS ini cukup unik karena dia mempelajari semua yang ada di FIS, dari sejarah, dari geografi, PKN juga. Yang terakhir nanti kelewat sosiologi, antropologi, itu lebih ke mempelajari masyarakat, bagaimana tentang pola hidup masyarakat dan sebagainya. Kalau teman-teman di SMA kan mungkin juga mempelajari sosan yang khususnya jurusan IPS, itu lebih tahu lah sosan seperti apa. Lah, di sosan kalian lebih dalam mempelajari tentang ilmu tentang masyarakat, seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya Mas yang dipelajari di ilmu sosial gitu kan, gak seperti gambaran mungkin kalau dari teman-teman ya kayak pelajaran IPS di SMA gitu kan. Nah, mungkin nih teman-teman dikasih apa ya, tips dan trik gitu kan buat mahasiswa baru nih Abidana yang muda konservasi buat belajar di FIS itu bagaimana gitu. Oke, untuk belajar di FIS itu aslinya enggak susah ya Mas. Jadi yang penting teman-teman itu udah pasif, terus bisa berinteraksi dengan sesama yang lain. Karena selain tadi yang dijelaskan sama Mas Heni mengenai dunia perkuliahan di FIS, di teman-teman mahasiswa FIS pun sudah mengakar rasa sosialnya. Jadi baik seangkatan antar angkatan, angkatan satu dengan angkatan yang lain, terus dengan alumni dengan yang masih kuliah dan yang lain. Jadi dari mereka satu dengan yang lain itu masih terikat rasa persaudaraan, rasa sosial dan yang lainnya. Jadi kalau misal mungkin teman-teman satu ada masalah, terus ada kendala, nanti pasti teman-teman yang lain langsung bersikap gitu loh, langsung ngerespon terus langsung bantu gitu. Jadi selain di dunia perkuliahan, di mahasiswanya pun sudah mengakar mengenai ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Dan kita udah mengungkapkan nih seputar tentang fakta-fakta apa aja sih yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, tapi kita ada sesi mitos atau fakta. Nanti Mas bisa menyebutkan nih ini mitos atau fakta sih dari Fakultas Ilmu Sosial. Siap ya Mas? Oke, siap. Oke, yang pertama nih, kalau dengar tentang Fakultas Ilmu Sosial itu biasanya kita lebih identik dengan kata horor dan penampakan. Benar nggak sih Mas? Fakta. Fakta? Kenapa fakta Mas? Karena kita kan tahu bahwa kita di dunia itu tidak sendirian, pasti ada makhluk yang lain gitu lah. Tapi hanya beberapa orang yang mungkin merasakan dan hanya beberapa tempat sih. Tapi kalau misal saya lihat mungkin 2 tahun ini di FIS, saya rasa tidak terlalu mengganggu, karena kalau misal selama kita ada hal-hal aneh, melakukan hal-hal aneh, mereka pun tidak akan mengganggu kita. Jadi ya seperti biasalah hidup berdampingan. Gitu. Sebenarnya bukan di FIS doang sih sebenarnya, karena kalau kita berbicara tentang itu ya semua tempat sama gitu loh. Kan kita kan juga berdampingan sama dalam tanda kutip yang berbeda alam dengan kita kan. Jadi kalau Mbak pertanyaannya
apa sih fakultas ilmu sosial kok horor gitu kan? Ya semua tempat sama, kita hidup berdampingan dan kita harus menghormati apa yang menjadi alam dampingan kita gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi hampir semua fakultas itu pasti ada, pasti ada cerita-cerita sendiri. Mungkin kalau misal fakultas nyambai sendiri, fakultas hukum dan yang lainnya. Gitu. Kalau saya bilang mitos malah saya dosa, Mbak. Bener kan? Iya Tapi benar. kan kalau misal kita cari-cari ya terkait mitos Fakultas Ilmu Sosial itu kita kan kadang menemukan tentang mitos di C1 mungkin ada hantu dosen, hantu seminar atau mungkin suara-suara ya lain gitu. Nah mungkin mau sharing terkait beberapa cerita horor gitu di FIS. Hantu dosen itu saya tahu itu udah lama ya, bahkan sebelum saya berkuliah di UNES malahan. Tapi ketika cross check lagi kan, itu memang terjadi di semua kampus itu loh. Ada yang bilang di UNES, terus ada yang bilang di UAD juga. Tapi memang santer terdengar itu di C1 FIS itu kan. Yang penting tips dari aku, pokoknya teman-teman harus selalu berpikir positif ya, karena kita harus tahu dan paham bahwa memang kita itu berdampingan, dan kalau kita nggak mengganggu itu pasti mereka juga nggak bakal ganggu. Soal banyak cerita horor di FIS mungkin banyak, mungkin ada dosen gaib itu, terus ada juga mungkin ketika kuliah maghrib, ketika rapat mungkin kan karena kita disibukkan dengan organisasi ya, ada yang tanda kutip ada yang ikut-ikutan rapat. Yang ikut rapat itu ya bukan anggota tapi dalam tanda kutip dia itu makhluk asing gitu kan. Itu juga banyak terjadi. Cuman pada prinsipnya gini, benar kita hidup di alam yang sama dengan itu hal gaib itu. Jadi yang penting kita menghormati aja kayak gitu. Oke, terus mitos dan fakta yang kedua nih, katanya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial itu adalah mahasiswa tersantai gitu se-UNES Raya, bener nggak tuh? Kalau misal menurut saya itu mitos ya, karena kalau misal kita cross check secara keseluruhan di jurusan-jurusan di FIS itu teman-teman malah kebanyakan pada rajin, malah padat. Contohnya seperti geografi. Di semester 1 aja mereka mungkin udah praktikum berapa kali, terus bahkan bisa dibilang banyak yang enggak kuat di geografi karena kepadatan itu sendiri. Dan kalau misal kita mungkin beralih ke gedung sebelahnya di sejarah pun bisa dibilang padat, walaupun bertahap. Di semester 1 agak ringan, terus semester kedua agak berat, terus semakin tinggi semakin berat gitu. Jadi kalau misal dibilang santuy bisa dibilang itu mitos ya, Mas. Mitos. Berarti mahasiswa tersantai se-UNES itu mitos ya kalau di Fakultas Ilmu Sosial. Iya. Ya santai sih santai, cuman kita tuh harus bisa menyesuaikan tugas kita apa. Ya mungkin mengerjakan tugas sambil minum kopi nggak apa-apa lah. Tapi untuk predikat tersantai enggak. Kita semua serius dalam artian mengerjakan kuliah atau mengerjakan tugas itu kita pasti serius gitulah. Pelan-pelan tapi bisa. Wis mantap, pelan-pelan tapi bisa. Terus next nih, mitos atau fakta kalau kantin divisi itu kantin terfavorit di UNES? Fakta banget, juara lagi. Kenapa bisa fakta? Kan di kantin di UNES banyak tuh. Gimana Mas? Kalau misal saya survei di fakultas lain ya, mungkin dari segi harga, segi menu itu dan tempat yang nyaman itu emang di FIS. Kalau misal menurut saya, pandangan saya sebagai warga FIS itu sendiri. Karena kalau misal dilihat mungkin di fakultas-fakultas lain tempatnya mungkin kurang nyaman, terus agak bising, terus harganya juga mungkin kurang terjangkau. Di FIS tempatnya nyaman, harganya terjangkau dan menunya bervariasi dan adem. Karena apa? Di samping masjid. Gitu. Makanya juga enak-enak, makanannya enak-enak. Terus akhir-akhir ini sebelum pandemi itu kan juga sempat kuliah juga kan, itu para pedagang di sana tuh berinovasi gitu loh, menyesuaikan zaman makanannya tuh apa aja. Jadi cuman nggak sekedar rames aja, tapi juga menu-menu yang agak modern gitu kan, banyak di kantin FIS, dan itu yang membuat kantin FIS itu sangat juara di hati saya. Iya sih, aku juga sering main ke kantin FIS gitu kan, kayak tadi bener makanannya udah divariasi kan, Iya udah kan? ada kayak chicken katsu juga gitu di fakultas FIS itu. Emang kantinnya sih luar biasa banget ya, murah juga gitu. Terus nih, next question, mitos atau fakta kalau kita jadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial itu nggak melulu belajarnya di dalam ruangan gitu, suka jalan-jalan gitu belajarnya? Kalau misal fakta ya, karena di FIS itu enggak cuma di dalam ruangan. Contohnya mungkin kayak misal teman-teman geografi pasti ada prakteknya nanti di luar ruangan itu sendiri. Terus teman-teman sejarah yang dimana mungkin selain di ruangan nanti mereka pun akan bisa dibilang wisata juga iya, kuliah juga iya. Jadi teman-teman itu nanti akan ke situs-situs tertentu, terus nanti ke tempat-tempat tertentu buat kajian
mengenai sejarah itu sendiri. Bahkan kalau misal kita ngelihat ke jurusan lain pun ada seperti itu. Jadi kita tidak melulu di ruangan, karena kan kalau misal kita tahu di ruangan kan pasti kita bosan dan yang lainnya. Jadi kita juga dari pihak dosen pun memberikan fasilitas untuk perkuliahan di luar ruangan itu buat nanti teman-teman mahasiswa itu mendapat suasana baru, terus mendapat energi baru juga. Karena juga itu ya Mas, pada hakikatnya kita sebagai mahasiswa itu ada praktek lapangan kan dari setiap fakultasnya masing-masing gitu. Terus yang terakhir nih, katanya kalau kuliah di Fakultas Ilmu Sosial tuh rasanya kayak sekolah gitu, nggak kayak kuliah. Bener nggak sih itu? Ya, ini fakta yang saya temukan pas pertama kali masuk FIS ya. Jadi mungkin teman-teman maba yang baru dari SMA ya, terus masuk FIS, itu suasananya nggak kayak beda kayak SMA. Jadi penataan gedungnya, itu lapangannya di tengah, itu persis banget kayak SMA. Jadi kalian nggak merasa asing kalau kalian 3 tahun di SMA terus masuk FIS, suasananya persis kayak SMA. Kalian tinggal untuk menyesuaikan diri aja kuliahnya gimana. Kan beda tuh kuliah sama SMA, tapi soal gedungnya, soal tempatnya itu sama kayak SMA. Jadi saya jamin kalian mahasiswa baru FIS akan betah di FIS, akan merasa kalau kalian tuh di rumahnya sendiri. Karena FIS sejatinya adalah rumah kita semua gitu. Wih, luar biasa. Terus kita udah bahas mitos dan fakta ya. Mungkin pesan untuk Mas Heni dan Mas Rian nih untuk mahasiswa baru khususnya Fakultas Ilmu Sosial. Untuk para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial, perjalanan kalian akan dimulai di sini. Kalian silahkan kobarkan api semangat kalian, kobarkan semangat jiwa kalian, karena perkuliahan bukan hanya tentang mengerjakan tugas, bukan hanya tentang menerima nilai, tapi kalian akan memulai hidup sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalian harus bisa untuk mengobarkan itu semua. Mahasiswa bukan hanya tentang kuliah, tapi mengabdi kepada bangsa. Oke, dan saya pun berpesan teman-teman semua datang mungkin dari jauh, dari luar Jawa, dari daerah-daerah pelosok, datang ke Semarang untuk berkuliah di UNES, mungkin di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi mungkin ditata niat teman-teman semua, tujuan apa ke UNES, tujuan apa ke FIS. Kalau misal teman-teman sudah mendapatkan niat terus memantapkan niatnya, nanti teman-teman akan melangkah untuk lebih jauh. Karena di UNES itu bukan keberhasilan yang awal, tapi itu hanya sebagai pintu gerbang untuk meraih keberhasilan selanjutnya. Jadi teman-teman jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Wah, luar biasa banget nih pesan dari Mas Heni dan Mas Rian untuk mahasiswa baru. Intinya untuk mahasiswa baru tetap semangat. Dan kita udah di penghujung acara hari ini dan harus berpisah ya Mas pembicaraan hari ini. Mungkin di next podcast kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa ikutin terus channel YouTube dari Podcast UNES dan BMKM UNES. Jian Tasabila mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.